Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motorspeed. Halo dulur, ketemu lagi bareng saya. Hari ini saya akan berbagi lagi tutorial cara menggeser timing pengapian ya lur. Pengapian Satria FU lewat pulser. Sebenarnya sih ini dulu udah pernah saya bikin tutorialnya, cuma memang takutnya yang sekarang kan nggak tahu ya lur. Jadi saya bikinin lagi tutorialnya gitu biar yang baru-baru gabung sama channel ini ya bisa ngelihat tutorial cara menggeser timing pengapian Satria FU lewat ini pulser ya. Jadi lewat sini, lewat pulsernya. Kan sebenarnya sih banyak ya, ada yang lewat sini, lewat magnet nih. Di tonjolannya kan suka ada tuh di sebelah mana ya? Sebelah sini tah. Mana tonjolannya? Oh, itu tuh lur di atas ya. Nah, ini nih. Nah, biasanya di situ ada. Nah, biasanya kalau udah di situ itu yang kalau dari sini udah nggak cukup ya lur. Misalkan gini. Kalau di sini misal ngegeser paling kurang lebih semili apa berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan motornya masih kurang, atasnya kurang ngelos, berarti ya terpaksa harus modif ininya juga. Jadi bisa dengan dipotong belakangnya atau depannya ditambahin dilas gitu ya. Jadi setting pengapiannya tuh bisa lebih maju, lebih advance. Nah, kalau di saya ini saya mau uji coba dulu. Saya mau menggesernya lewat pulsernya aja ya lur. Nanti kalau misalnya dirasa kurang, ya mungkin ini ya antara dua kemungkinan apa saya ganti pakai CDI-nya yang BRTI Max, yang remote itu ya lur. Jadi yang bisa di setting-setting kurvanya gitu. Kalau ini kan nggak bisa. Ini udah di tutup sama CDI BRT-nya ya udah segitu gitu. Paling cuman ada saklar single band sama dual bandnya doang. Tapi kurva ke sananya itu udah nggak bisa diatur-atur ya karena memang udah dikunci gitu. Beda dengan IMAX. Kalau IMAX kan ada remote-nya. Jadi misalkan di putaran 2000 rpm saya mau ngegeser ngaju berapa derajat gitu ya, atau nanti di rpm yang lebih gede malah saya bisa turunin. Nah, itu keuntungannya kalau pakai yang BRT IMAX yang remote ya. Jadi bisa kita turunin di atas, malah kita bisa naikin di bawah. Nah, sedangkan yang udah terprogram kayak gini kan susah ya lur, udah segitu baku. Paling kita bisanya ya geser-geser ini pusar atau ini dilas atau dengan cara dilas dan ditambah dan dipotong ya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini saya geser masih terasa kurang atasnya, berarti ya terpaksa antara dua kemungkinan. Atau saya ngelas ini atau saya beli itu CDI-nya yang remote IMAX itu ya, yang bisa diatur-atur kurvanya, jadi nggak perlu bongkar-bongkar kayak gini ngaturnya, enaknya tuh. Kalau ini kan saya harus bongkar-bongkar ya, oli tuh bercecer. Nah, kalau itu kan nggak perlu, jadi bisa disetting gitu, enak gitu ya lur. Nah, ini langsung aja ke topik pembahasannya menggeser timing pengapian Satria FU lewat pusher ya. Ini saya buka dulu nih bautnya. Nah, ini standarnya tuh kurang lebih kayak gini posisinya ya lur. Jadi kurang lebih kalau standarnya tuh si tonjolan yang atas sana ya, nah sama ke sini tuh hampir di tengah-tengah ya, kurang lebih hampir di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan kita geser dimajuin, otomatis ini si pusher harus ke sini ya. Kenapa harus ke sini? Karena kan si magnet kan muternya ke sini. Nah, misalnya ini tonjolan, ini muter ke sini ngeng. Nah, kalau digeser ke sini otomatis kan lebih cepat ya ngegapai si tonjolan pick up yang di magnetnya itu bisa lebih cepat karena muternya kan magnet ke sini ya. Nah, kalau dari sini sih berputar searah putaran jarum jam, tapi kan kalau di sini ini malah berlawanan arah putaran jarum jam ya. Karena ini ada di sebelah sini. Nah, sedangkan ini kan ada di sebelah sini. Jadi kalau di sini ya kebacanya kalau ini ke kiri ya, dari saya ini ke kiri atau berlawanan arah putaran jarum jam. Lah, kalau di sini beda. Kalau di sini malah karena muternya gini ya, set gitu kan. Nah, berarti putarannya searah putaran jarum jam alias ke kanan ya. Nah, kan ini muter ke sini nih. Ini si magnet nih ya. Ini jari saya bayangkan aja ini magnet.
Ini muter ke sini. Nah, otomatis kan kalau kita geser si pulser ke sebelah sini, jadi si pick up itu lebih cepat ngegapai si ininya ya, si apa ini pulsernya. Jadi set. Nah, nanti kebacanya awal, kalau di awal itu dia kayak nampung alirannya dulu, nampung. Nah, pas habis tonjolannya di belakang, kan di sana tuh, di belakang sana ya, di belakang ini kan depannya. Nah, ini masuk belakangnya itu kalau udah habis baru dia mercikin api. Nah, kalau bisa kita cepetin otomatis kan nanti si bokongnya juga lebih cepet ininya ya, lebih cepet keluarnya gitu. Berarti kan tandanya jadi lebih maju pengapiannya ya lur. Nah, itu teorinya. Nah, itu hanya teori ya lur. Nah, ini kita lepas saja. Karena ini tadi kan kurang lebih di tengah-tengah ya. Kalau standarnya tuh hampir tengah-tengah. Kalau digeser ini nanti akan bergeser jadi bukan di tengah. Jadi ada agak di pinggir gitu ya lur. Agak-agak di pinggir gitu. Nah, jadi kayak gini ya lur. Ini dilepas dulu. Sebenarnya sih ini tuh lebih enaknya mah nggak pakai spool ya lur. Cuma masalahnya saya belum kebeli power up. Power upnya mahal soalnya ya lur. Kalau nggak pakai power up alias aki doang itu 12 volt itu kurang ya, pengapiannya itu kurang besar. Justru malah lebih gede kalau pakai spool. Tapi kalau pakai spool malah jadi berat ke mesin gitu. Nah, kalau pakai power up nggak pakai spool tapi enteng, tapi kan bisa sampai 15 volt lebih gitu ya si power upnya. Nah, ini kan kayak gini ya lur. Jadi nanti yang akan digeser tuh lubang ininya ya nih. Ini lubang. Kalau kita misalkan mau digeser maju ke sana, ke sebelah sini ya, berarti tandanya ini harus dilubangin ke sebelah sini, ke arah dalam. Nah, untuk yang sebelah sini karena ini maju ke sana, maju ke sana, berarti yang ini harus digeser yang sebelah sininya gitu ya. Nah, kurang lebih jadi kayak gini. Kan tadinya standarnya kan kayak gini ya lur. Nah, kurang lebih standarnya kan kayak gini. Nah, ini sebenarnya sih udah saya lubangin dulu, kan udah pernah saya bikinin tutorial. Nah, cuman di sini kan tuh ada celah ya lur. Ini kalau kalian lihat, ini bisa kalian lihat ada celah di sini sekitar beberapa mili ya. Nih, nah ada celah beberapa mili di sini. Nah, kalau kita geser ke sini, nah kan jadi si ininya juga nih titik pusar. Kan ini kan masih misalkan ke segini ya. Ini bengkok nih. Nah, ini sebenarnya udah saya lubangin dulu. Nah, misalkan segini ya. Ini cuman agak susah nih. Nah, misalkan ke sini. Ini ke atas. Nah, jadi si titik pusarnya juga bukan di tengah lagi ya. Ini kan titiknya nih. Pusar. Nah, tadinya kan di tengah sini, tapi jadi agak bergeser ke sebelah sini ya. Nah, ini nanti si pengapian tuh kurang lebihnya kalau dalam teori harusnya ini maju ya lur, pengapiannya lebih maju, lebih advance. Nah, kayak gitu kalau misalnya dalam teorinya. Tapi dalam prakteknya memang benar juga sih, pas saya geser kayak gini itu si suara itu lebih banyak gitu. Kalau standarnya tadi misalkan ini lurus ya kayak gini, ini ada celah tuh kalau standarnya ya. Itu kalau standar tuh suara tuh lebih meretek ya. Jadi gini suaranya ada. Nah, itu standar karena si timing pengapian sebelum TMA-nya itu lebih dekat. Jadi si kompresi lebih padat. Nah, cuma itu keuntungannya bagi yang kompresi rendah. Tapi kalau udah kompresi tinggi ini kayak motor ini saya udah piston 70. Jadi kompresi kan lebih tinggi, otomatis memang di bawah enak duduk, tapi pas digas dikencangin itu kan otomatis pemadatan dalam ruangan bahan bakar kan tambah berkali-kali lipat besarnya ya. Nah, sedangkan pengapian masih segitu-gitu aja, misalkan nggak maju, kurva pengapian ini nggak maju ya, akhirnya jadi si mesin tuh ngerem di putaran atas tuh. Kayak motor ini kemarin waktu saya tes, makanya kenapa saya nggak berani setting dulu, karena memang dites di gas geber juga ini belum maksimal ya lur. Jadi di putaran bawah tuh enak sampai 8000 itu ngerem. Karena ya mungkin si kurva pengapiannya ini BRT udah nggak mumpuni di bor apan 70 ya lur. Karena kompresi tinggi, jadi pas di 8000 rpm semakin tinggi kompresinya jadi semakin ngerem.
Nah, otomatis seharusnya pengapian di putaran 8000 rpm itu harus dimajuin. Nah, sedangkan di CDI ini udah nggak bisa karena nggak ada mapping lagi ya, nggak ada program lagi. Itu udah dibakuin. Kecuali kalau kita pakai IMAX. Kalau IMAX berarti misalkan mentok motor saya pengapiannya mentok di 8000 karena kompresi tinggi. Nah, kita bisa tuh di remote-nya kita atur dari 8000 rpm misalkan diatur jadi 39 derajat biar si pengapiannya lebih awal ya. Karena gini ya, Lur. Si pembakaran itu nggak langsung busi itu nggak dar langsung meledak semua habis, enggak. Jadi meledak tuh di ujung dulu kan, di atas duar. Jadi merepet gitu, perepet, nggak langsung buah itu enggak ya, Lur. Jadi kayak gini, kayak duar peretek gitu, jadi agak lama merambat. Nah, kalau misalkan ledakannya kurang cepat, otomatis kan si piston udah naik ke atas, kompresi udah tinggi, si ledakan baru meledak, otomatis kan pas turun lagi nggak kebakar semua ya bahan bakar. Nah, itu yang nyebabin kenapa motor bisa ngerem, yang motor bore up bisa ngerem di putaran tinggi. Jadi kayak di rem aja gitu, tak 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 tak, ntar diturunin ya ada lagi, bisa lagi. Nah, itu tandanya berarti pengapiannya kurang lebihnya jadi kurang maju. Walaupun api dibesarin saja, kalau pengapian gak maju itu nggak bakal bisa enak ya. Buktinya ini kemarin saya kan pakai coil A100, itu memang di putaran bawah itu jadi lebih ringan, lebih apa ya, lebih kering. Walaupun saya pakai pilot jet 60 ya, karena mungkin ya pengapiannya memang benar sih agak besar sih ini si coil A100 tuh standar. Jadi mungkin di pas di 8000 rpm tuh kurang maju, akhirnya ngerem. Padahal di putaran bawah itu udah kering gitu. Berarti tandanya api udah gede. Nah, sekarang api udah gede, pengapian yang belum maju ya tetap aja ngerem gitu. Walaupun gede apinya. Nah, kayak gitu ya, Lur. Nah, ini juga mungkin cuma segini mah kayaknya pengaruhnya agak nggak tahu ya, pengaruhnya bakal gede apa masih cuma kecil gitu. Karena memang kalau misalnya di sini kurang, ya otomatis ini harus pick up pusher ini harus ditambah depannya, ujung belakangnya dipotong. Misalkan depan 3 mili, belakang 3 mili ya, gitu ya. Kalau udah nggak ngerem lagi berarti tandanya udah berhasil. Nah, makanya kenapa saya nggak setting dulu ya, karena itu tadi tuh belum ketemu settingannya ya, Lur. Jadi bukannya saya nggak mau, tapi ya belum ketemu. Karena namanya motor bore up kan nggak langsung jadi ya, karena harus diperhitungkan titik pengapian ini nih yang maju apa enggaknya. Nah, ini dulu tuh mentok kurang lebih cuma beberapa mili doang sih, harusnya sih mungkin 3 mili ya. Kalau ini digeser, misal ini contoh ya, Lur, ini 1 mili ya, berarti kalau ini digeser 3 mili jadi 4 mili. Nah, misalkan ini 4 mili itu diibaratkan 4 derajat. Kalau misalkan di standarnya ini 10 derajat, berarti kalau TMA pas putaran bawah itu 14 derajat. Kalau misalkan ini 10 derajat. Kalau misalkan ini 15 derajat standarnya, berarti ya 15 ditambah 1 derajat, ditambah misalkan di sini dilas lagi jadi 3 mili, jadi 4, berarti jadi 19 derajat ya kurang lebihnya. Nah, berarti jadi lebih maju gitu, Lur. Jadi putaran bawah sampai ke atas itu lumayan maju, jadi makin ke atas makin maju. Cuman susahnya itu lagi, pas putaran atas kita nggak bisa nurunin ya kurva pengapiannya, karena ini kan udah di set, nggak ada program lagi, nggak ada mapping lagi, cuma ada saklar single band dual bandnya doang kalau BRT yang biasa itu. Kecuali kalau IMAX gitu, kalau IMAX bisa kita atur nanti di putaran tinggi tuh bisa kita turunin kurvanya biar si torsinya itu lebih gede di putaran atas, karena semakin kering putaran atas nanti power mah tinggi ya, power tinggi tapi torsi hilang. Nah, itu disebabkan karena pengapian terlalu maju di putaran atas. Jadi power itu memang ngejet di putaran atas, wah, tapi pas dimasukin gigi biasanya nah, itu berarti tandanya terlalu kering ya, Lur. Terlalu kering jadi torsi hilang, power padahal tinggi. Nah, makanya itu. Nah, yang bagus itu kalau bisa ini ya, Lur. Saya juga sih sebenarnya belum bisa. Jadi power tinggi, torsi juga harusnya tinggi gitu. Cuman memang agak susah bikinnya gitu. Harus banyak alat-alat canggih untuk menghitung itu. Harus punya dinotes tuh.
yang buat ngetes, jadi biar tahu. Nah ini karena ini udah saya lubangin kan ya. Nah ini misalkan pengen agak gedean dikit, akan ke segini ya. Ininya aja nih biar bisa digeser lagi ininya. Nah ini kita bor lagi aja di sini, tak kayak gini ya. Kalau misalkan pengen lebih maju lagi, nah untuk ini saya belum saya bor, saya akan tes dulu segini apakah nanti ngerem masih ngerem apa enggak. Nah, kalau misal masih ngerem ya berarti nanti saya akan coba ininya ini ya akan dipapas ininya nih. Ini dipapas biar bisa dimajuin lagi kan ke sini. Dipapas pokoknya dipresin sama lubang yang ini deket ini aja ya. Jadi dideketin banget set pakai ini. Tapi ini saya coba segini dulu. Nah, nanti kalau dirasa kurang ya dibongkar lagi. Memang susah sih lur nyeting dari sini. Susahnya gitu, kurang, bongkar lagi, kurang, bongkar lagi. Nah, kalau saya beli CDI BRTI Max enaknya nggak perlu. Jadi tinggal saya pencet-pencet di remote, kurva pengapiannya saya naikin di berapa RPM tuh nggak perlu bongkar-bongkar ini segala gitu kan. Jadi lebih enak, lebih mudah. Jadi nggak belepotan kayak gini tuh oli berceceran. Nah, kayak gitu ya lur. Nah, kalau misalkan pakai CDI BRTI Max. Nah, kalau ini kan enggak, jadi susah ini. Ini harus nanti ini kan udah dulu pernah saya lubangin. Nah, misalkan digeser. Nah, kalau misalkan masih ngerem di putaran RPM-nya berarti masih kurang, belum maju banget. Berarti ini nanti harus dipapas. Kalau ini udah dipapas, misalkan ya udah ditipis, bisa digeser lagi. Nah, itu lebih maju lagi si pengapiannya ya lur, lebih enteng lagi. Kalau misal masih berat lagi, ya terpaksa harus ini yang dilas sama di potong gitu. Las di depan dilas, belakangnya dipotong. Nah, masih kurangnya lagi ya terpaksa harus beli BRT program. Itulah namanya bikin motor tuh kayak gitu ya lur. Jadi merayap kalau misalkan kita peralatannya belum canggih. Berbeda dengan orang-orang bengkel yang udah gede punya alat canggih, mungkin enak gak perlu merayap kayak gini. Bisa langsung setting-setting di Dinotes udah kelar kan. Kalau orang yang bengkelnya kaya lah gitu ya. Kalau saya cuma bengkel kayak gini lur, tukang tambal ban lah, malum tukang tambal ban ganti oli kayak gitu. Jadi dananya juga ya dikit gitu. Jadi segitu aja ya lur tutorial. Nih cara menggesernya. Jadi intinya agak digeser sedikit ke sini ya. Nah, nantikan video selanjutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupa puasa yang full juga ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.